motornya nyala kayak suara ngeground ya tau, bahkan panas, kabel 3 pas panas, ecune konslet atau jebol nih jalur starter dan pengisian. Nah ngono rek, sama dengar suaranya ya, saiki yang dari sini, yang dari ecu masuk sepul copoten desing nggak? Nah suara mesinnya tinggi, enak didengar. Kalau dicolokin gitu. Nah saiki terakhir cepot aki plus, tak tahan gas. Nah, nggak boleh mati, itu berarti nggak ada pengisian. Alah wis positif. Nah, ini ada motor Honda Beat injeksi starter halus. Ini permasalahan yang dikeluhkan oleh masnya itu nganu yo, nggak bisa starter. Akinya sudah ganti baru tapi nggak iso starter. Oke, ini motornya sudah starter halus, jadi dari generasinya Hondanya Matic ya, kita nggak ngebahas Yamaha ya. Hondanya Matic dari 2015 ke tahun kesini itu sudah berteknologi sistem kerja FI serta generasi perubahan teknologi dari konvensionalnya dinamo starter ya, yang pakai dinamo ini sudah ACG alternating current generator ISP engine smart power. Jadi starternya sudah halus, powernya sudah halus, dia nggak ada dinamo, sampai carinya nggak ada dinamo. Dia mengandalkan kinerja daripada lilitan sepul 3 fas untuk pembangkit starter awal serta nanti untuk pembangkit kinerja pengisian full wave, dan dia dikondisikan oleh sensor CKP ya, sensor CKP. Nah sensor CKP itu kan fungsinya ada 3, untuk membaca timing pengapian, kemudian bahan bakar minyak, serta untuk hole starternya itu sendiri. Kemudian dari sensor starter itu sendiri nanti dia masih ada kaitannya lagi dengan black box, nah cara pesawat itu, atau otak kontrol sistemnya. Nah karena ini menyatu jadi satu, jadi ecunya itu sak kepok gede seminiki jadi satu. Di situ untuk kerja kontrol sensor aktuatornya di situ, kerja starternya di situ, kerja pengisiannya aki di situ. Jadi kalau ada masalah di antara 3 salah satunya ya sampai ganti ecu set, dan dikondisikan oleh relay kaki 5 serta tombol starter dan perangkatnya. Nah untuk starter itu apa itu ya, penyakitnya nggak bisa disamakan. Sampai di sana starter sama persis penyakitnya, ganti relay sembuh, bersihkan relay sembuh, ganti aki sembuh, bersihkan sepul sembuh, ganti kabel sepul sembuh, ganti CKP sembuh. Nah jangan disamakan, intinya ada titik-titik tertentu ya harus melewati prosedur. Kira-kira seperti itu. Nggak iso starter tapi motornya masih bisa nyala ya mas, ya bisa diengkol. Nah kalau yang ini sama juga iki Mio S ecune mati juga, konslet dimakan tikus di sini di sinyal injektor, jadi injektor bocor. Iki sama juga nih, ini konslet juga, ini sepulnya nggak bisa ngisi aki ya, sepulnya kebakar ya, pulpame drop ya dah. Kemudian ecune panas, konslet juga. Nah ini dari sini keropos, banyak kejadian ya. Oke, iso urip mesin, motor masih bisa dinyalakan tapi nggak bisa starter mas ya, cuma bisa detik-detik. Terus coba dinyalakan diuripi mesin, diengkol. Gimana sih untuk reaksinya? Nggak ada jagang lurun rek, awas pegangin mas. Awas ambruk jingkle sayek, nggak ada pedok jenenge bengkel kiri bro. Motor masih bisa dinyalakan, coba digas tapi di starter nggak nyala. Jajal patah ini starter terakhir gitu, starteran yuk, gak nyala, tik di sepulnya kayak ngeden kayak. Oke, engkolan pisannya. Oke, aslinya dari segi suara ini sudah bisa
tebak ya, cuman kita nggak berani nebak. Suara engine-nya ada kayak suara desung, kayak suara ngeground ya, bisa kedenger ya kayak ngeground. Nah, patah nih mas, wung gitu ngeground, kira-kira seperti itu. Patah nih. Jadi ada kemungkinan motor ini awalnya terjadi konsleting. Jadi bahasanya kalau motor-motor dulu itu kiproke ngeground, jadinya terganggu sistem starternya, iya toh. Lah kemudian untuk perangkat daripada starter halus itu sendiri luas. Jika Anda menemui kasus seperti ini, banyak poin-poin yang harus ditentukan. Yang pertama, perangkatnya dipastikan benar-benar aki itu baik. Kemudian relay pengisian kaki 5 itu bekerja dengan baik, sikring SOW pada ukurannya. Kemudian pastikan berikutnya untuk ECM-nya aman, tidak ada masalah karena pengolahannya dia semuanya di ECU. Jadi ECU ini tugasnya 3 untuk pengisian aki ya di sini, bahasa awamnya kiprok, untuk sistem kerja power supply injeksi di sini, serta sistem starter ada di sini ya. Diawali dari orangnya menguji kotak cetek, maka semua kerja akan memberikan info layaknya kegagalan maupun tidaknya ada di lampu milnya. Yang penting di lampu mil ini tidak ada kode mil, khususnya kalau starter kode mil 52 biasanya ya. Jika ada kode 52, ada kemungkinan hal yang Anda periksa itu sensor CKP, kemudian spoolnya itu sendiri. Oke kawan ya, kalau untuk spool gosong misalkan dia nggak ada 52, spool gosong nggak ada 52 karena spool bukan sensor. Nah yang 52 itu sensor CKP-nya. Untuk ownernya di sana, Mas, tahun piro iki motor? 2017 ke sini kan starter halus Mas. Iki apa sih masalahnya Mas? Nggak bisa starter ya. Akhirnya nyar ya. Akhirnya nyar berganti ya Mas ya. Berganti akhirnya nyar berganti tapi nggak bisa starter. Di sini nggak ada kode klipan ya Mas ya. Kayak klip ngono nggak enak ya. Nggak bisa starter. Nggak bisa starter, cuman bunyi cetik-cetik di relaynya ya. Tak starter, perhatikan bunyinya tuh, nggak bisa nyala motornya tuh. Semua terangkai, spool nggak bisa gerak. Oke, nggak ada 52. Nah, kerjanya kan begitu orang mencet tombol cetek, maka dari tombol nanti akan kerjasama ke ECU, dari ECU keluar ke relay. Dari sini nanti akan kerjasama lagi dengan 3 fase ini yang dikondisikan oleh sensor CKP-nya. Namun di sini akinya bagus, relaynya bagus, nggak ada kode mil 52 kok cetik-cetik ya. Itu perlu dicurigai di daerah spool dulu, di daerah spool yang ada hubungannya dengan ECU juga. Nah kalau aki ini katanya masih baru, kalau kita pakai test pen dia masih nyala terang, beleo banter. Kalau mau ke tester ya monggo ya, silahkan. Kalau lebih akurat tester sel ya, tester CCI cool cranking ampere 20 volt DC. Oke masih ketemu ya 12, berarti aki masih baik lah ya. Kemudian langkah berikutnya setelah poin aki baik, sampean masuk ke langkah pengecekan di bagian langsung menuju ke spool di sini, soket di sini. Soket nih gini. Nah ini kan di starter cuma cetik-cetik. Tuh berarti logikanya spool ini nggak bisa gerak. Apa spoolnya? Apa memang kabel soket ECU-nya gosong? Atau ECU-nya mati? Oke. Dilepas soketnya Mas. Soket besarnya lepasan. Oke, dilepas. Kemudian sampean cari soket yang dari ECU menuju spool. Yang ini apa yang ini? Yang dari ECU menuju spool. ECU ini? ECU ini. Ya, yang dari ECU menuju spool kabel gede. Iku larinya kemana? Berarti yang mana? Berarti yang ini. Yang dari ECU ini. Nah, ini ada 3 fase full web. Itu kerja suatu sistemnya ada 2 kinerja. Ketika orangnya menghidupkan awal, maka relay kaki 5 berinteraksi dengan ECU melewati sensor CKP, kemudian bekerjasama dengan lilitan 3 fase spoolnya.
Nah, nanti kalau sudah motornya nyala, ECU akan memberhentikan tugas starter bergantian sistem pengisian. Untuk kerja starter awal itu kalau kita tes menggunakan tes pen 12 volt, ini wae tes pen 12 volt iki. Nanti tes pen kita harus nyalanya terang pure ya. Yang dikeluarkan dia berupa plus. Yang dikeluarkan dia yang dari ECU berupa plus. Nih dari ECU, di ECU, ECM, engine control unit, engine control module berupa plusnya. Itu untuk kerja awal. Nanti merah biru dan merah putih itu harus nyala dulu. Nanti kalau sudah mesin nyala, 3 kinerja fas ini akan bekerja, berputar, akan bertugas ke sistem pengisian aki. Nah, berarti untuk sistem starter awal kalau kita tes pen ini kabel dari 3 bolehnya keluarnya 2 arus di merah biru dan merah putih untuk kerja starter dari sistem UVW ya. Oke. Tes pen ini taruh aja di min aki mas, min aki oleh, min rangka oleh, ini min aki, min rangka oleh belakang nih, ya min aki oleh loh, min aki sini ya boleh, min rangka kono wae ben orang ganggu pemandangan. Nih gini, nah, ini kepoan ini kan kepoan jadi satu kepoan masa, ya masa kerja utama, masa besar di sini ya, oke, jepitkan di masa, oke. Mas monggo kontak kita nyalakan. Oke, udah gini sekali lagi ini yang dari ECU menuju spool. Tes pen Anda tusukkan di 2 kabel di antara 3 tersebut, harus ada 2 yang mengalir. Tusukan terserah Anda mau di merah biru atau merah putih dulu. Taruh aja sampai senengin di basing wes, taruh aja di merah biru, jangan ditutupi. Lampunya madep. Oke. Itu nanti lampunya harus bior ya, karena yang dikeluarkan dia berupa tegangan plus. Harus bior, merah biru kita cek. Tak kontak sudah. Oke, merah biru aman ya. Merah biru aman, mau keluar. Ya. Begitu dipencet, tep, ditahan tombol ya langsung mati karena dia hanya sekilas slep gitu aja. Oke, aman ya, merah biru nggak putus ya. Oke, kalau merah biru di sini sampai tes nggak nyala, sampai cek jalur dari sini masuk ke ECU kosong nggak. Nah, kemudian untuk merah kuning mas, merah kuning nggak boleh karena untuk kerja pas pengisian nanti ketika sirkulasi engine nyala ya, memang nggak boleh. Betul. Sekarang merah putih itu harus ada, pokoknya yang harus ada itu merah biru dan merah putih, berlaku dari 2015 ke sini ya. Oke, nggak aktif mas, tolongin disekseni mas, sampan kurungu ya tik ya. Yang harus nyala kiriman dari ECU menuju spool itu merah biru dan merah putih. Merah biru kasih. Oke, bagus ya, merah biru ya. Merah putih ada enggak? Merah putih enggak ada. Enek orang mas? Merah putih? Enggak enek strome. Berarti dari 2 hilang 1. Nah, itu ya, enggak ada merah putih. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soket ECU, soket ECM. Enggak kocok, pakai kocok mas. Cukup kocok nih, ini kocok nih. Biar enak. Biar sampai orang dongok. Nah, pakai kaca spion bekas. Oke, ECM harganya mahal ya. Oke. Kita tengok di sini soket ECU besar, soket ECU kecil yang depannya ini untuk kerja kontak, kerja sensor, kerja aktuator, plus minus ada di sini semua. Kalau ini tugasnya 2 untuk sistem pengisian aki dan starter ya. Oke. Ini kita buka gini. Rata-rata kelemahan dia memang gosong ya. Nah, biasanya gosong ini dari percikan air. Nah, ini kan sistemnya kayak gini toh. Saat air itu masuk, kena percikan, gumpal. Nah, kemudian ada bahasa korosi, ada kemungkinan ataupun ada faktor konslet yang lainnya. Nah, tadi di sini sing gak enak strome sing di mas. Merah putih ya betul. Yang harus ada merah biru dan merah putih, tapi merah putih kehilangan.
Nah, sing enek mau merah biru. Nah, di sini kita cek bener. Ning kene sing gosong warna apa, Mas? Merah putih. Merah putih yang terparah ya, merah biru mendekati. 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 Nah, kita zoom pakai gini, kaca gini. Itu bisa kita lihat. Nah, itu merah biru. Merah biru ini gosong, tapi lebih parah meneh yang merah putih. Ki merah putih. Ki masih nyekseni dewi. Oke. Nah, kalau SOP-nya 2 kabel yang fungsi, tapi kenyataan di lapangan hanya ada 1 kabel, berarti ya nggak aktif dong. Wong harusnya fungsi semua plus semua yang datang ke sini, kok yang datang 1 ya nggak nyampe. Wes saiki soket ini cabutan, Mas, karena sudah real ini gosong. Mudah-mudahan ejonya ketolong. Oke, yang dari ejo masuk ke soket aja nggak aktif atau kurang sehat, maka yang akan menuju ke spoolnya pun nggak sehat dari ejo ini. Nah, sekarang yang dari spool kita cek, spoolnya mati juga enggak, capot ya, Mas. Memang kalau sudah apa gosong ini ki atos bingit ini tak cepotin. Cepot emang atas. Nah, ini yang dari spool ya, ini yang dari spool. Nah, sambil Masnya nyopot biar cepet tak teskan spoolnya. Kosong ya, Mas, tolong didelok, Mas. Ayo, leder. Ini Masnya bilang sendiri apa, Mas? Leder ya. Yo, Mas, kita cek spoolnya sekalian. Nanti si apa itu jenenge, kabelnya sudah dibenahi, ternyata spoolnya juga mati, kan nggak lucu. Nah, kita pakai tester skala buzzer aja yang gambar speaker. Ini, Mas, cek buzzer Munira testerku. Yuk, titit dulu testernya, Mas, rasa kesusu. Aktif ya. Ini untuk 3 pas pengetesan Anda netral, terserah sampean senenge ngetesing di dulu. Warna opo ae monggo kerso. Kerjanya ABC UVW, ini pembacaan medan magnet toh. Jadi sampean ngetesnya monggo arep di dulu yang diawali silakan. Yang penting ini untuk ngetes jalur ya. Oke, pegang. Ya, seperti nggak ditutupi kabel ini dari spool. Kita cek kontinunya, terserah Anda. Di absen way A ke B, pinggir ke tengah itu harus nyambung ya. Kalau nggak nyambung berarti kabelnya putus ya. Oke, kita cek lagi, Mas. Didorong yang kuat. Oke, berarti kabel 1 dan kabel 3 nyambung, kabel 1 dan kabel 2 nyambung. Nah, sekarang ini nggak boleh kerja atau nggak boleh konek ke masa. Yuk, terserah mana yang sama seluruhkan. Oke, dia nggak konek ke masa. Berikutnya dipindah ini, nggak boleh konek ke masa semua. Oke, ya nggak konek ke masa. Berikutnya, Mas. Oke. Oh, berarti alhamdulillah untuk spoolnya masih kerja. Wes, berarti sekarang harus kita beresi dulu di daerah perkabelan yang dia gosong. Untuk ejo nih piye, Mas? Coba dikocok. Didelok ning kocok. Piye? Ketok ora. Dudingan sing di sing paling gosong kaya ini nomor loro. Kaya ini nomor iki. Ya. Ketok ya. Ketok, Mas ya? Kayak iki kayak niki sing gosong, sing parah merah putih. Nah, wis sekarang ini kita bersihkan dulu, kemudian sama Masnya minta soketnya diganti baru. Soketnya ganti baru toh? Ganti baru ya. Wis syukur alhamdulillah cepet malahan. Iki gosong. Kejadian gosong ini memang sudah hukum alam ya, rata-rata dia kalau nggak di CKP di sini ya. Kalau dari bahasa konslet biasanya dulunya sikring kegedean. Terserah sikring di mana, biasanya sikring yang seharusnya 25 ampere ini dipasang yang berlebih ya, itu pun bahaya. Oke, ini kita bersihkan dulu untuk soket ejonya, untuk pin di ejonya, dan soket yang besar ini sama Masnya mau diganti baru. Oke, ini kebetulan kita ada stok ya, ada stok bit halus tapi bukan yang ori ya. Kalau yang ori itu kabelnya kaku koyok kawat atos, kalau yang KW ini lembut ya. Kualitasnya ya beda juga lah ya.
Oke, langsung saja akan kita pasang soket ini dan kita tes kembali hasilnya. Nah, ini K81N52 masih asli bahan motor. Kalau yang N52 ini belum ISS. Gigi, yang kempal merah putih. Ya, ketok. Mudah-mudahan ini waras. Jebol nih. Ini tuh. Wis diresiki. Kita ngecek kabel, ganti kabel ini. Iki bro, ya. Ini tak bongkar ini ki sampean ben ro biar paham. Ini yang soket di ecunya. Ya, ini yang soket di ecunya, ini yang soket menuju sepulnya. Kalau kita beli barang palsu, iki kaya contohnya kaya nggon aku iki. Ini pabrik buatnya ya sak geleme, warnane apa adanya ya wis dari sana kayak gini. Jadi putih, merah kuning, hijau, putih. Nah, jadi saya maunya. Ya jangan menyalahkan lah, kalau sampean pengen SOP ya beli yang ori, ya dah. Yang ini yang dari soket sepul. Ini yang barang palsu, ini yang dari soket sepul juga. Sampean cocokan. Ini yang barang palsu, ini merah kuning. Ya. Ini yang paling pinggir, ini merah kuning bener. Yang tengah merah putih, yang pinggir lagi sebelah kiri merah biru harusnya. Ya. Nanti sama masuknya ke sini yang ngono turutane. Ya. Nah, kemudian yang di sini ya nanti kita ambil gini. Nah, gini. Yang dia gosong itu kan yang sini. Merah biru sama merah putih. Nanti kalau mesin nyala ini 3 kerja masuknya ke merah hitam. Ini yang gede ini masa aki, masa ecu. Ini yang kecil warna green orange ya, green orange. Ini masa lampu depan. Nah, tapi kan yang di soket yang barang palsu putih. Ya tinggal kita masukkan aja ke sini. Ya. Wes ya. Gitu. Oke ya kawan ya, ini udah tak sambung kayak gini keadaannya. Jadi sampai cocokkan aja dengan soket yang kebakar atau yang konslet. Ini yang tragisnya tuh gini loh, wes kebakar, wes londot, nyentuh pula. Jadi dia aja nih, nah, nyentuh pula, wes kebakar, sudah londot, ya misah. Jadi pecahannya itu ngebakar, ngonsletin ke sebelahnya itu loh. Itu yang jadi fatal. Nah, mudah-mudahan ecu ini nanti untuk starternya bisa dibenahi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga si ecu ini konslet, karena kalau kita pelajari dari sini aja sudah ngesot, dan si ecu ini nggak boleh panas ya. Motornya nyala dia nggak boleh panas ya, tapi kok yang dirasakan panas. Nah, berarti ada kemungkinan. Jadi ecu ini terbagi 3 sisi. Yang soket kecil ini untuk kerja sistem injeksinya, sensor, aktuator, kontak, program. Yang enek pentolan iki jenenge kiprok nek bahasa biyene, atau ini regulator. Nah, yang sini yang ada kode sebelah sini untuk kinerja 3 fase starter. Jadi kalau sampean ada kendala di sistem kerja power injeksinya ya, maka sampean harus ganti sak gelondong juga. Jika ada kendala konslet di bagian starternya, sampean ganti sak gelondong juga. Jika ada gejala di kiprok atau pengisiannya, sampean ganti sak gelondong juga. Jika ada masalah tentang pengisian dan starternya, ya sak gelondong juga. Ya sepaket, masa harus sampean potong di belah-belah kan gitu. Oke, yes, tak pasang kabel. Tapi sekali lagi perlu digarisbawahi untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada, ketika kita menemui kasus ecu yang kebakar seperti ini ya, permintaan orangnya diganti soketnya saja. Apakah jaminan nanti motornya bakal sehat? Perbandingan sehat dan tidak itu 20-80%. Ada yang 20% sehat diganti kabelnya saja, ada yang 80% gagal ya. Maka kita ngomong pahit-pahitan 20-80% ya. Kenapa kita ngomong seperti itu? Karena ini buktinya di lapangan itu wis kebakar, wis londot,
ada percikan yang menyatu ke pin sebelahnya. Ya motornya masih bisa nyalakan, namun starternya gimana dan berpengaruh nggak ke sistem pengisiannya. Kalau kita dengar dari engine-nya kok berdesung, itu kayak ada ngeground, kayak ada short konslet. Kita cek ternyata benar di sini. Pokoknya ikutkan saja untuk posisi kabelnya dengan yang bawaan. Wis langsung aja Mas, ya tak celep nih yo. Celep nih Mas. Usahakan dalam seperti ini, plus aki dilepas, ini dilepas, wis dicepat ya plus aki nih ya. Oke, cepat, celep nih Mas. Klep nih, klak. Oke, satunya ini kita klekkan. Oke. Sekarang kita cek. Kita cek arusnya keluar enggak. Kalau yang tadinya kan yang keluar merah leres biru ya. Yang keluar, yang merah leres putih enggak keluar. Enggak keluar. Nah, sekarang kita cek dia keluar enggak. Oke, kita ambil tespen. Tespen yang mata pelontong mana? Oh, pecah ya. Pecah apa hilang? Wes gue iki wae, tespen iki wae. Tespen ini. Taruh masa, Mas. Taruh masa. Taruh masa gini ya. Masa aki boleh, masa rangka boleh. Tespen satunya hilang apa pecah ya arek-arek. Pecah kepidak. Pecah kepidak. Nah, iki urip ya rek yo. Sekarang kita cek nih, pegang Mas. Lampu ini kayak ndi? Iki ada gantolan iki masih kreatif kayak ini cantolan. Kayak ndi rek? Ini wae ya rek ya. Iki apa karet ban ceblok ora loro. Iki ketok ya rek ya. Merah leres biru. Sik enek spidol ora? Wis ngene. Merah leres biru itu pinggir sini loh. Mana contohnya? Nah ini tak contoh ini ya contohnya yang nggak keluar tadinya merah leres putih ya, tengah. Nah, sekarang dengan keadaan ini sudah dibenahi, bener shot nggak ini? Tak cek ya dulu. Ini merah leres biru, berarti pinggir sini merah leres putih, yang sebelumnya ini kehilangan, berarti kita ambil dua aja ini. Merah biru pinggir ya. Nah, merah biru masih tetap ada apa hilang? Kalau merah putih yang tadinya menghilang. Yuk, sekarang kita cek dulu merah biru. Ini merah biru ya. Yuk, kita masukkan, usahakan di ujung atas ya. Kayak gini. Lampu ini ya rek ya. Lampu ini ketok ya. Karena ini barang KW kuning kabeh. Akhirnya tolong dipasang. Sudah? Wes. Udah. Kemudian dikunci kontak. Dikunci kontak. Iki sing kabel konslet. Tak cocok no. Kok dikira menipu. Merah leres biru, coba kita tekan tombol, nyala enggak lampu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala ya kawan ya. Ketok lampu nih nyala, berarti tetap yang awal merah biru ada. Sekarang merah putih ini lolos enggak? Setelah ini kita ganti kabel, karena ada ecuk yang diganti kabelnya sembuh, ada yang enggak ya. Tapi kan sebelumnya kita sudah memberikan info ya, aduh ecuknya kok seperti ini ya. Sudah ciri, sudah mesin hidup kok anget. Nah, ciri-ciri tuh. Nah, kemudian kita cek yang merah leres putih yang sebelumnya di sini, iki nggak fungsi, nggak keluar. Sekarang kita cek yang di sini. Oke, ya merah leres putih. Oke, ya Mas, sudah dikontak ya? Udah. Sekarang kita cek tadinya hilang, udah tak ganti, hilang nggak ini? Coba Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang ini rezekinya Masnya ada, kalau nggak ada ya berarti selesai ganti ecu. Coba 1 2 3 pencet. Alah, nggak nyala sama sekali kawan ya, nggak nyala sama sekali. Yuk, tetap nggak keluar arus. Sekarang kita cek merah putih di tengah sini ya, yang kobong. Nah ini langsung iki kok iki. Coba pencet lagi, tetap nggak keluar arus, sedangkan relay sudah bekerja. Ais positif, iki ecu di bagian starternya mengalami masalah. Nah, kemudian coba kita nyalakan lagi dengan suara grounding tadi. Itu dampak dari mana? Ya, patenin dulu kontaknya Mas. Dampak dari mana? Apa memang dia dampak dari konsletnya ecu,
dan nanti dia berdampak kemana? Biasanya pasangan daripada starter ke regulator pasangannya nanti untuk ke depan gampang ngedropin aki, jadi bahasanya total loss. Nek aki ini ngedrop motornya mati, plus aki dicepot motornya mati, berarti ada indikasi ada kemungkinan besar ECU ya. Kis positif, si kabel putih tetap nggak mengeluarkan tegangan, berarti sepertinya ECU ini sudah selesai minta ganti adik. Bisa kita buktek nih meneh, tak colok nih kene rek. Oke, nih dikira kita tipu-tipu, kode tetap yang sama ya, pecahan tetap yang sama, ini nggak kita lepas sama sekali Orion. Oke, coba dikontak mas. Padahal nggak ada kode 52 ya, nggak ada kode 52, tapi dia sudah error di short ECU dalamnya. Mas tolong pencetan starter. Yowes ngene iki. Nah, starter cuma beri padahal jalur-jalur kabel aman semua. Ini kawan ya. Nah, terus kita jengkol. Nah, setelah dibenari kabelnya, suara ngegroundnya kedenger. Terus kabel ECU-nya ini panas. Jadi kalau sampean biarkan, dampaknya ke kabel ini akan kebakar lagi dan aki akan ngedrop. Suhunya mana mas? Tembak suhu. Tuh, nyala. Tapi ECU-nya kita pegang panas di bagian jalur starter dan jalur kiprok. Kemudian suara engine-nya kalau diperhatikan dengan seksama ada suara aneh. Kalau nggak diperhatikan ya nggak ada suara kayak ground gitu. Ini kalau sampai perhatikan kayak suara sentri kekencengan ya. Kemudian setelah poin pertama ECU dirasa panas, kabel dirasa panas. Ini kalau nggak percaya ya, saya bilang panas nih di tangan saya, cuma kan sampai nggak tahu di sana ini panasnya seberapa. Ini kita pakai tes suhu dengan keadaan Celcius. Sama tengok di soket ECU di soket sepul, suhunya 49 derajat, bahkan bisa naik lagi nanti. Ini 46 sekian. Nah ini Anda bisa ada lihat di jalur merah leres putih. Kalau sama nggak percaya, merah leres putih saya tembakkan ke satu-satu ya. Di merah leres biru 36 derajat wajar. Di merah leres putih di atas 40 sekian panasnya setrum. Nah ini 49. Sama tengok lagi ke sini kalau nggak percaya. Ini panasnya segini. Wah, Gusti Pangeran subhanallah. 61, 51. Nah, wis positif ini. Ini motor ini nanti kalau dipakai jalan, kabelnya ini akan kebakar lagi, keluar asap pastinya yang kedua kalinya karena panas. Kemudian ditandai aki plus cabutan. Nek mesinnya mati. Copotan mas, aki plus mas. Nah ini panas banget ini kalau sama nggak percaya. Aki plus dicabut sama masnya, motornya mati naan. Berarti sistem ECU khusus di bagian pengisian short. Nah tuh cabut aja. Oke, mati ya. Pada relay-relaynya bagus. Wis, berarti sudah real. Ini ECU-nya nggak bisa ketolong. Ciri-cirinya bisa sampai temui kasus. Satu, ketika motor nyala ECU-nya panas. Niki lo panas, apa nih percaya? Nih. Ini di sini suhu paling tinggi itu 30 derajat, 25 sampai 30, paling tinggi wis 35. Ini suhunya baru berapa detik wis 39, 38. Turun ke bawah. Nah, ini suhunya panas. Nah, ini yang di pentolan kiprok. Sini. Nah, ini yang di sini yang terparah. Karena bahasanya dia grounding. Ya, bahasanya dia grounding. Suatu saat mungkin Anda pernah nemui ataupun nyetui sing kasus seperti ini. Motornya nyala kayak suara ngeground, ECU-nya anget, ya toh, bahkan panas, kabel 3 pas panas, motor dicabut, aki plusnya mati. Ya berarti kan sistem kerja injeksi masih aktif, tapi sistem kerja pengisian dan starter yang di jalur kebakar ini sudah short. Ini berarti keputusan terakhir. Kabel ini tidak menyelesaikan masalah. Sekali lagi perbandingan 20-80%, ada yang
20% diganti kabelnya sembuh, ada yang 80% gagal. Ditandai dengan ciri-ciri seperti tadi. Ground, suara engine-nya, kabel panas, ecu panas, plus aki dicopot mati. Pada relay-relay semua aktif, semua baik, si kering-kering semua baik. Wes, panas ya? Panas. Ini keputusan masnya apa katanya? Ngenteni ecu. Ngenteni ecu. Berarti motor mau digo balik dulu. Go balik dikit. Oke, gitu saja kawan. Jadi ini wes real, sudah tentu, sudah pasti orangnya harus belikan ECM yang baru. Yo, ecune konslet, pegang ngono Mas. Pegang ngono. Ecune konslet atau jebol ning jalur starter dan pengisian. Nek ngono rek. Buktekne pisane Mas ben ro tak kontake engkolen. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Nah, wes akine copotan. Akine copot, nah suara Mas. Nah ini nih tak buktiin. Sama dengar suaranya ya. Dengar suaranya ya. Saiki yang dari sini, yang dari ecu masuk sepul copotan. Desing enggak? Nah, suara mesinnya tinggi, enak didengar. Kalau dicolokin, gitu. Nah, saiki terakhir cepot aki plus. Tak tahan gas. Nah, nggak boleh mati. Itu berarti nggak ada pengisian. Alah, wis positif. Wis mati. Wis pasangi. Karena pesennya dari orangnya mau dibawa pulang dulu ya. Ngenteni ecu nunggu duit, masih marau guys. Oke, gitu saja bro ciri-cirinya. Mudah-mudahan informasi. Nggak apa panas ya? Panas ya wis. Ini orangnya nggak minta disolasi kok, biarin dulu katanya. Jadi pasang wiring ini ditalitis saya. Kilo bakar. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi, satu penyakit beda rasa. Jangan Anda sepelekan penyakit gosong. Jangan Anda remehkan penyakit gosong. Kabel tok ganti mari itu. 80-20. Anak yang 80% gagal, enek yang 20% sukses, perbandingan 2:8. Oke, ngono wae, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, tutur kata sikap. Nah, juga nunggu ecu. Saya akhiri, sampai ketemu di segmen video berikutnya.